Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Giri Utami dari kelas 3C Keperawatan Stikes Widya Nusantara Palu. Di sini saya akan membuat video tentang 12 saraf kranial yang merupakan tugas keperawatan medikal bedah. Saraf kranial yang pertama yaitu saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf yang bekerja pada sistem penciuman. Saraf olfaktori mengirim rangsangan dari hidung ke otak tentang bau yang ada di sekitar kita. Jika kita tidak sengaja mencium aroma sesuatu, itu berarti saraf olfaktori sedang bekerja. Saraf kranial 2 yaitu optik. Saraf optik adalah saraf yang bekerja di dalam sensori. Saraf inilah yang berperan sebagai saraf penglihatan. Saat kita menerima cahaya dari luar, saraf ini akan berperan dan memberikan respon ke otak untuk mengenali objek apa yang dapat dilihat. Saraf kranial 3 yaitu okulomotor. Saraf okulomotor mempunyai dua fungsi motorik, yaitu mengatur respon pupil di mata serta mengatur fungsi otot. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 saraf yang ada di sekitar mata. Okulomotor juga membantu mengatur ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya. Saraf kranial 4 trokler. Saraf trokler mengatur otot oblik superior yang berperan untuk mengatur bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Saraf kranial 5 trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar yang mengatur dua fungsi motorik dan sensorik. Saraf trigeminal terdiri dari 3 bagian, yaitu saraf ophthalmicus. Saraf ophthalmicus bertugas mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas. Saraf maksilaris. Saraf maksilaris bertugas memberi informasi sensori pada wajah bagian tengah. Saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi pada bagian motorik dan sensorik. Saraf mandibular bertugas mengirim informasi pada wajah bagian bawah. Saraf kranial 6 abdusen. Saraf abdusen berfungsi dalam pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsi dalam pergerakan mata. Saraf kranial 7 yaitu facialis. Saraf facialis sama seperti saraf trigeminal. Saraf facialis juga berfungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang memiliki fungsi, yaitu pergerakan otot agar bisa menghasilkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lakmiral, submaksilar, dan submandikular, merasakan sensasi di telinga luar, dan kemampuan merasakan makanan. Saraf kranial 8 ventibulokokler. Saraf ventibulokokler berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh untuk merasakan adanya perubahan kepala akibat gaya gravitasi. Saraf koklearis yaitu yang membantu manusia dalam mendengar dan mendeteksi getaran dari suara. Saraf kranial 9 yaitu glosophageal. Saraf glosophageal berfungsi sebagai saraf sensorik dan motorik. Berikut penjelasannya. Saat berperan sebagai saraf sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tongsil, lidah bagian tengah. Saat berfungsi dalam sistem motorik, saraf ini berfungsi untuk mengatur otot stylofaringeus. Saraf kranial 10 yaitu vagus.
Saraf vagus memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi motorik, sensorik, dan parasimpatik. Saraf sensori dari saraf ini berfungsi untuk merasakan sensasi pada telinga luar, tenggorokan, jantung, sampai ke perut. Dan saraf motorik berfungsi dalam mendukung pergerakan dari langit-langit mulut bagian tengah. Saraf parasimpatik berfungsi dalam mengatur detak jantung dan mempersarapi otot-otot halus di bagian persarapan, pencernaan, paru-paru. Saraf kranial 11 yaitu aksesorius. Saraf aksesorius berperan dalam fungsi pergerakan otot leher. Saraf kranial 12 yaitu hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir ini berfungsi untuk mengatur pergerakan otot-otot lidah. Itulah tadi 12 saraf kranial yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.